Pertanyaan, tapi kalau yang sudah jangan lagi. Ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, tim Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, tentunya orang tua kami sebagai saksi ahli yang saya banggakan, tim kuasa hukum kami yang saya cintai. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sekaligus minta ketegasan dari saksi ahli. Mohon izin Jenderal, terkait penyidikan atau penuntutan kasus narkotika, tentunya dituangkan secara administratif di dalam berkas perkara. Apakah wajib hukumnya suatu zat yang dikatakan narkotika itu dilakukan uji laboratorium? Baik, ahli bisa dijawab. Nah, setelah dengar, lihat kemari Pak. Ya. Dilakukan fungsi apa? Laboratorium. Baik, sebentar. Harus. Laboratorium harus dan wajib. Wajib. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah hasil dari uji laboratorium itu harus diinterpretasikan atau diterjemahkan oleh ahli yang melakukan uji laboratorium dalam BAP? Jadi biasanya pemeriksaan awal adalah dengan test kit. Ini biasanya alatnya sangat sederhana sehingga bisa terjadi juga suatu kesalahan. Makanya biasanya harus diperiksa oleh laboratorium yang terakreditasi. Baik, yang kami tanyakan, ini kan konteksnya bukan tes kit, Pak, tetapi uji laboratorium. Ya. Apakah hasil dari laboratorium itu harus disertai dengan keterangan ahli dari laboratorium itu? Biasanya ada yang taken dan ada yang bertanggung jawab. Secara SOP saja Pak, kalau biasanya kan tidak pakem itu. Secara SOP dalam pemberkasan di setiap tingkat penyidikan maupun penuntutan, apakah hasil lab itu harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dari ahli yang melakukan uji laboratorium itu? Untuk berita acara pemusnahan. Bukan. Baik, sebentar. Ya, ahli dah. Tenang saja ahli, ya. Ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Kan demi keadilannya, ya. Apapun pertanyaan itu kita cerna dulu, ya. Pertanyaan dia, hasil pemeriksaan laboratorium itu yang tadi disebutkan itu, apakah harus disertai? Wajib disertai dengan dokumen lainnya, misalnya dokumen berita acara atau penafsiran atau yang lainnya. Silakan jawab ahli. Itu hukumnya wajib Pak. Semua berita acara pemusnahan harus ada berita acara pemusnahan dan semua yang ikut sana ikut pertekan Pak. Baik, saya ulang, bukan pemusnahan. Ya, pemusnahan. Bukan pemusnahan. Pemeriksaan laboratorium tentang barang bukti, itu pertanyaannya. Pemeriksaan laboratorium tentang barang bukti, kan sudah dilakukan. Ya. Apakah wajib? Apakah wajib dibuat dokumen lainnya, berita acara misalnya, penafsiran biar orang lain lebih paham? Silakan jawab. Menurut undang-undang itu memang wajib Pak. Jadi biasanya laboratorium juga tidak boleh sembarang laboratorium, tapi laboratorium yang terakreditasi yang mempunyai lisensi untuk memeriksa lab. Itu sudah ditentukan oleh Menteri Kesehatan di seluruh Indonesia. Itu jawabannya. Jadi jawabannya wajib yang mulia. Ya, wajib. Kemudian, apabila itu merupakan prosedur yang wajib dilakukan, tetapi di dalam berkas perkara itu tidak ada pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan dari ahli yang melakukan uji laboratorium, implikasi hukumnya bagaimana, Jenderal? Bisa kasih pendapat, silakan. Saya rasa itu adalah satu keteledoran. Seharusnya semua pemeriksaan dari laboratorium biasanya dilakukan berita acara dan penanggung jawab lab itu jelas. Ya. Apa pangkatnya apa, ininya apa, biasanya jelas Pak. Wajib dan jelasnya itu biasa. Ya. Oke, itulah Betul. pengetahuan ahli.
keteledoran itu menimbulkan efek atau implikasi hukumnya apa, Jenderal? Kalau dia tidak membuat atau ya berarti ya melanggar ketentuan hukum yang ada, bahwa tidak melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebab di manual kita itu jelas, semua berita pemusnahan harus ada berita pemusnahan, berita acara pemeriksaan laboratorium, semua ada. Oke. Ya, terhadap si orang yang teledor memang ada ketentuan lain. Tetapi yang saya tanyakan, implikasi hukum atas berkas perkara tadi itu apakah ada? Bisa jawab? Seharusnya ada. Jawabannya seharusnya ada. Nah, itu. Implikasinya tafsirkan sendiri. Ya, begitu ya. Seharusnya ada. Ada. Wajib ada. Wajib ada. Itulah jawaban dia. Nah, jangan kita paksa dia untuk menjawab yang tidak bisa dia. Silakan, yang lain. Itu roh yang kami ingin tanyakan, Yang Mulia. Jadi implikasinya terhadap berkas perkara itu apa? Bukan ada. Memang ada, tadi saudara saksi ahli menjelaskan, ada implikasi hukum terhadap berkas perkara itu. Nah sekarang saya tanyakan, implikasi terhadap berkas perkaranya itu apa saja? Bisa jawab? Tadi menurut ahli wajib ada dan harus ada, kan begitu kan? Ini pertanyaan dia, kalau tidak ada, apa implikasinya? Kalau tidak ada, saya rasakan dari penyidik akan dikirim ke jaksa. Ahli, maaf, jangan disebut saya rasakan. Ya, makanya sebentar ahli ya, jangan biasanya, jangan lazimnya, kan begitu kan. Saya udah sebut tadi, kalau bisa memberi pendapat, saya nggak bisa memberi pendapat. Kalau nggak bisa, saya juga nggak bisa memberi pendapat. Tergantung ahli, kami nggak bisa paksa untuk itu. Ya, tidak ada dipaksa di sini bisa memberi jawaban yang tidak diketahuinya. Pertanyaannya itu seperti itu. Silakan, bisa dijawab. Silakan. Wajib ada. Wajib ada. Itu aja jawabannya. Ya, berarti implikasi hukumnya tidak terjawab, Yang Mulia. Baik. Saya menginjak kepada pertanyaan yang kedua, Jenderal. Tetap dalam lingkup uji laboratorium, tadi sudah dipertanyakan oleh tim kuasa hukum saya. Ini peristiwa katanya penukaran sabu dengan tawas di kota Bukit Tinggi. Kemudian sabu itu ditangkap di Jakarta. Tadi kan sudah ditanyakan, harus ada uji laboratorium pembanding antara Bukit Tinggi dengan Jakarta yang saksi ahli tadi katakan apa signature tadi, drug signature. Apabila itu tidak dilakukan di dalam proses penyidikan maupun penuntutan, baik berupa uji perbandingannya, juga termasuk berita acara perbandingan laboratorium itu tidak ada, bagaimana implikasi hukumnya terhadap berkas perkara itu? Jadi tadi saya sudah katakan wajib ada. Cuman ini kan kebetulan di kota Bukit Tinggi, Pak. Mungkin sarana-sarana laboratorium yang ada hanya Balai POM. Kecuali di Jakarta. Di Jakarta lab banyak. Kita bisa ada laboratorium Kementerian Mabes, ada laboratorium BNN, ada laboratorium pusat POM. Tapi kalau di Bukit Tinggi mungkin yang paling jago ya hanya lab Balai POM. Sebab dari polisi pun kita nggak punya. Begini, Jenderal, menurut saksi penyidik dari Polres Bukit Tinggi di dalam ruang sidang ini mengatakan bahwa penyidik dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya sudah mengambil sampel barang bukti yang ada di pengadilan atau kejaksaan di Bukit Tinggi. Tetapi proses uji laboratoriumnya maupun keterangan ahli forensik dari laboratorium itu
tidak dimasukkan di dalam berkas perkara. Begitu Pak ya. Implikasi hukumnya apa kalau ini tidak dilakukan? Saya rasa seyogianya sebaiknya dimasukkan, karena toh sudah diperiksa juga gitu, kecuali belum diperiksa gitu. Sebaiknya atau seharusnya Pak? Seharusnya. Jawabnya seharusnya. Terima kasih Yang Mulia. Sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Kalau yang seharusnya tadi tidak dilakukan, bagaimana bisa menentukan bahwa sabu yang di Jakarta adalah sabu yang berasal dari kota Bukit Tinggi? Saya kurang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya? Kan itu tidak dilakukan Pak, uji pembandingan ini. Ya. Jadi bagaimana bisa membandingkan atau bisa mengatakan bahwa sabu yang di Jakarta sekarang itu adalah berasal dari Bukit Tinggi? Ya. Jadi kemampuan lab kita, memang lab kita punya kemampuan untuk drug signature tadi, sehingga bisa mengetahui barang A atau barang B berasal dari barang yang sama atau tidak. Baik. Bentar. Jawaban dia tadi wajib. Dari jawaban dia itu sebenarnya udah bisa kita ambil tarik apa makna fakta yang ingin kita peroleh, ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dia menjawab seperti terjebak dia nanti. Oke. Pertanyaan lain, silakan. Sebetulnya pertanyaan kami tidak terlalu rumit Yang Mulia. Kemudian saya ke 3 Jenderal, mohon izin. Tentunya narasi yang dibangun oleh media dan sebagainya sekarang ini adalah bahwa sabu itu berasal dari Bukit Tinggi, berasal dari penukaran katanya barang bukti. Apakah dalam konteks perkara ini harus ada atau wajib hukumnya pembuktian atas penukaran itu? Maksudnya barang bukti. Begini, Jenderal, perkara ini kan katanya sabu yang ditangkap di Jakarta berasal dari hasil penukaran di Polres Bukit Tinggi. Apakah wajib hukumnya ada pembuktian terlebih dahulu bahwa sabu ini benar-benar berasal dari Bukit Tinggi atau sabu lain? Karena penangkapannya adalah jenis sabu, mungkin itu tidak perlu, karena hasil pemeriksaan awal yang ada di Polda Metro sudah dinyatakan bahwa itu adalah jenisnya sabu. Berarti asal-usul sabu tidak perlu dibahas? Iya. Terima kasih Yang. Terima kasih Jenderal. Kemudian yang keempat, tadi dinamika sidang mengatakan bahwa menyisihkan barang bukti lah, ada istilah menyuruh menjual dan sebagainya. Kalau yang sesungguhnya itu baru rencana melakukan entrapment kepada target operasi menggunakan barang bukti yang telah disita oleh kejaksaan. Hukumnya bagaimana, Jenderal? Jadi barang bukti yang sudah disita tidak dapat digunakan kembali untuk apalagi untuk tugas penjebakan berikutnya. Betul teori itu. Tetapi ini kan baru tataran rencana pinjam. Kalau yang mau meminjamkan itu tidak mengizinkan, bagaimana pendapat ahli? Aturan tetap nggak boleh, Pak. Iya, aturan tidak boleh. Tetapi kan rencana meminjam. Kalau yang meminjamkan itu tidak meminjamkan, itu ketentuannya bagaimana? Menurut pendapat ahli. Ya, kita harus kembali ke aturan, karena kita kalau melihat manusia kan repot. Aturannya memang tidak boleh. Baik. Walaupun masih rencananya, aturannya tidak boleh, begitu. Baik. Yang lain. Kami lanjutkan dengan pertanyaan sehubungan dengan itu. Apakah Jenderal masih ingat asas legalitas bagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat ke-1 KUHP? Ingat sekali. Ingat. Bahwa tiada satu orang yang bisa dihukum tanpa ada undang-undang mengaturnya. Terima kasih. Beliau guru saya Pak. Tentunya masih ingat beliau mengajarkan itu. Tadi Jenderal mengatakan bahwa ketentuannya dilarang. Saya bertanya, ketentuan mana yang melarang sabu yang telah disita
kemudian akan atau berencana digunakan untuk entrapment terhadap target operasi. Itu ketentuan mana yang melarang? Bisa jawab? Saya kurang jelas Pak ininya pertanyaannya. Baik, saya ulangi. Ya, pertanyaannya saya perjelas ya. Tadi disebut rencana melakukan perbuatan, rencananya saja pun tidak bisa menukar, menjual untuk kepentingan lain. Kan begitu rencana. Pertanyaan dia, di mana itu diatur sepengetahuan ahli yang tidak bisa itu? Silakan jawab. Saya ulangi ya itu. Bentar Pak ya. Tadi ahli sudah menjawab bahwa penggantian barang bukti, penyisihan, menjual, bahkan disebut oleh terdakwa tadi merencanakan, baru merencanakan. Itu pun menurut aturannya tidak boleh. Bisakah ahli memberi pendapat tentang itu? Silakan. Siap. Jadi di Undang-Undang Narkotik itu mulai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 76, 2297 dan 3529, rencana pun tidak boleh di dalam Undang-Undang Narkotika. Jadi merencanakan saja udah nggak boleh, apalagi melaksanakan. Itu Undang-Undang Narkotika. Itu salah satu pasal yang kunci yang harus kita pegang di Undang-Undang Narkotika. Jadi nggak ada orang rencana nyoba-coba pakai sabu, nggak ada. Coba-coba tangkap. Oh iya, oke. Itu kuncinya Pak. Baik. Jadi tidak ada rencana pun tidak boleh. Baik, itulah jawabannya. Nah, pertanyaan lain, ada keberatan tentang itu? Nanti sampaikan. Baik Yang Mulia, kami tidak akan memaksakan atau mengejar saksi ahli yang juga guru kami, orang tua kami untuk menjawab. Tetapi pertanyaan kami sudah jelas. Terima kasih Pak. Berikutnya, Jenderal, kami izin bertanya. Apakah penyalahgunaan narkotika itu selalu bermotif ekonomi? Baik. Ahli. Motif orang melakukan penyalahgunaan narkotika, apakah motifnya selalu ekonomi atau ada motif-motif lain? Ahli, sebentar. Ya, itu karena sudah tua ahli. Saya hitung-hitung di sini 76 tahun dia. Baik. Bisa, sebentar. Bisa ahli terangkan motif melakukan tindak pidana narkotika tersebut? Apakah selalu hanya motif ekonomi atau ada motif-motif lain? Silakan. Jadi untuk narkotika ini memang yang paling utama adalah motif ekonomi Pak. Tapi ada motif-motif lain, misalnya balas dendam dan lain-lain yang seperti terjadi di kartel-kartel di luar negeri. Jadi itu bisa terjadi. Tapi untuk Indonesia, saya katakan yang terbanyak adalah motif ekonomi. Mengapa saya katakan motif ekonomi? Karena waktu undang-undang narkotika kita baru keluar, itu jumlah pemakai narkotika di Indonesia hanya 0,0001%. Income per kapita kita waktu itu hanya $300. Malaysia waktu itu sudah 3% dari jumlah penduduknya mereka. Karena income mereka lebih tinggi dari kita. Jadi di situ ketahuan bahwa income per kapita berbanding lurus dengan pemakaian narkotika. Jadi kalau kancunya ditanya, motifnya ekonomi lebih besar di Indonesia. Oke, itu jawabannya. Silakan yang lain. Apakah ada di Indonesia, jadi kita tidak bicara benua lain ini, Jenderal, apakah ada di Indonesia motif penyalahgunaan narkotika itu karena loyal atau takut kepada seseorang? Saya rasa ya selama saya bertugas lama di Kesatuan Narkotik dan terakhir saya adalah jadi kepala BNN, itu belum pernah ada ajas loyalitas kita pakai untuk membenarkan urusan narkotika. Terima kasih. Baik, itu jawabannya. Oke. Mohon izin yang terakhir, Jenderal. Ya.
Ini juga sudah menjelang zuhur. Kapan suatu tindak pidana narkotika itu dianggap ada? Kalau pembunuhan 338 itu kan ketika secara material ada mayat yang diduga terbunuh. Kalau pemalsuan surat 263 ayat 1 dikatakan muncul tindak pidananya setelah ada korban. Langsung saja pertanyaan. Kapan tindak pidana narkotika itu muncul atau dikatakan ada? Kapan? Tindak pidana narkotika dianggap atau dikatakan ada. Jadi maksudnya kapan tindak pidananya terjadi, maksudnya gitu. Betul, Sebentar, ahli. Nah, kalau sudah agak Ya. bingung, ke sini lihat biar terang, ya. Oke. Nah, ahli. Ya. Iya. Jadi yang pasti- sebentar. Pertanyaan terdakwa itu, saya mau original itu fakta di persidangan ini, ya. Kapan dikatakan suatu tindak pidana itu merupakan tindak pidana narkotik? Mulai kapan dia? Silakan. Saya rasa itu adalah suatu hal yang memang berlaku di Undang-Undang Narkotika. Saya katakan tadi, perencanaan saja sudah tidak pidana, apalagi sudah terjadi. Baik. Jadi tidak ada istilah coba-coba di dalam Undang-Undang Narkotika. Baik, itu jawabannya. Ada pertanyaan yang terakhir lagi? Apakah suatu percakapan yang menyangkut narkotika, tetapi tidak ada objek narkotika yang dimaksud, baik wujud aslinya, fotonya, gambarnya, atau videonya, itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika? Saya tadi berikan contoh yang paling gampang tadi, Iya. bahwa Jenderal Noriega itu adalah seorang jenderal berbintang 4. Barang bukti tidak ada padanya. Barang bukti tidak ada padanya. Tapi jika ditangkap drug enforcement Amerika, ternyata drug enforcement sudah mempunyai data-data elektronik yang sangat cukup dan sangat panjang. Jadi belum tentu orang yang terkena narkotika itu harus ada barang bukti padanya, harus dites darah positif, itu nggak perlu. Jadi bandar besar clean, pasti tidak akan ada narkotika padanya. Baik. Oke ya, itulah pendapatnya. Simpulkan kelak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Kesimpulannya saya juga pusing, Yang Mulia.